Kita terkadang terbelenggu oleh banyak hal yang bisa kita katakan dalam konteks bacaan Injil hari ini. Kita terbelenggu oleh roh-roh jahat dalam berbagai macam bentuk. Entah egoisme kita, entah mungkin kesombongan kita, atau mungkin juga kerakusan kita. Kita terkadang terbelenggu Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Senin 30 Januari 2023, Pekan Biasa keempat. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat kepada orang Ibrani bab 11 ayat 32 sampai 40, dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 5 ayat 1 sampai 20. Penulis surat kepada orang Ibrani, seperti yang ditegaskan dalam bacaan pertama hari ini, mengungkapkan bahwa iman akan Allah telah menjadi motivasi tokoh-tokoh di dalam kitab suci, seperti yang disebutkan dalam bacaan pertama hari ini, dan juga para nabi. Mereka mampu melakukan banyak hal yang secara manusiawi tidak mungkin akan dilakukan oleh seorang manusia. Tetapi berkat iman akan Allah, manusia yang biasa itu mampu mengerjakan hal yang luar biasa yang sesuai dengan kehendak Allah. Iman akan Allah juga menjadi kekuatan bagi tokoh-tokoh yang disebutkan dalam bacaan pertama hari ini untuk bisa bertahan, menderita, mengalami kesulitan demi imannya akan Allah itu. Bahkan ditegaskan pula dalam bacaan pertama hari ini, iman telah menjadi motivasi bagi mereka untuk lebih banyak mencari hidup yang kekal daripada sekedar ada di dunia yang fana ini. Jadi mereka mencari sebuah hidup yang melampaui hidup di dunia ini. Saudari dan saudara yang terkasih, iman tidak saja menjadi kekuatan dan motivasi tokoh-tokoh yang disebutkan dalam kitab suci seperti yang ditegaskan dalam bacaan pertama hari ini, tetapi iman akan Allah juga tetap menjadi kekuatan dan motivasi bagi saya dan Anda, bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita memiliki iman akan Allah, hidup kita termotivasi untuk melakukan banyak hal yang sesuai dengan kehendak Allah, termasuk pekerjaan-pekerjaan yang mungkin secara manusiawi berada di luar kemampuan kita. Karena ketika kita menjadi percaya dan beriman akan Allah, Allah akan turut serta berkarya, bekerja bersama dengan kita. Iman akan Allah juga pada akhirnya menjadi kekuatan di mana saya dan Anda, semua orang yang percaya kepada Allah, mampu bertahan dalam berbagai macam bentuk kehidupan yang dialami. Entah yang pahit sekalipun, penderitaan dan kesulitan karena iman akan mampu dilewati, karena iman akan Allah memberi harapan dan kekuatan bagi saya dan Anda untuk bisa bertahan dalam segala bentuk kesulitan hidup. Saudari dan saudara yang terkasih, bagaimana kita mengalami dan menghayati bahwa iman itu menjadi motivasi kita berbuat segala sesuatu dalam hidup ini, dan bagaimana kita mengalami, kita menghayati bahwa iman itu
telah menjadi kekuatan bagi kita untuk bertahan dalam hidup. Sekalipun hidup itu tidak gampang. Sekalipun hidup itu penuh dengan penderitaan dan kesulitan. Ketika kita merasa putus asa dengan berbagai macam kehidupan, kesulitan yang kita hadapi. Ketika kita merasa bahwa kita menjadi orang yang dalam tanda petik tidak memiliki daya, atau merasa dalam tanda petik sekali lagi tamatlah riwayat hidup kita hanya karena berbagai penderitaan yang bertubi-tubi yang kita alami. Ingat, itu artinya iman kepada Allah yang ada dalam diri kita belum menjadi motivasi dan kekuatan kita menghadapi hidup yang tidak gampang ini. Kita diingatkan melalui bacaan pertama hari ini untuk kembali menumbuhkan iman dan kepercayaan kita kepada Allah. Dan kita menjadikan iman itu sekali lagi sebagai motivasi dan kekuatan kita menghadapi hidup ini. Hanya orang yang beriman, yang tidak pernah putus asa, karena dia tetap berharap bahwa segala sesuatu yang dia alami, termasuk yang pahit sekalipun, akan ia lewati dalam dan bersama dengan Allah. Dia meyakini bahwa Allah akan menyelesaikan persoalan kehidupannya. Apakah kita pernah merasa seperti itu? Atau pernah berpikir seperti itu? Kalau kita pernah merasa dan berpikir seperti itu adalah tanda sinyal bahwa kita sedang memiliki iman dan menjadikan iman motivasi dan kekuatan bagi hidup kita. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara dalam bacaan Injil hari ini diceritakan agak panjang dan cukup menarik cerita tentang seorang yang kerasukan roh jahat. Digambarkan dengan sangat bagus. Roh jahat itu begitu membelenggu dia sampai dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Sampai tidak ada seorang manusia pun yang mampu mengatasi orang yang kerasukan roh jahat itu di daerah Gerasa. Tetapi ketika berhadapan dengan Yesus, orang ini tidak mampu berbuat apa-apa. Dia menjadi lemah, tidak punya daya dan kekuatan. Ternyata kekuatan yang ada dalam diri yang kerasukan roh jahat itu bukan kekuatan dari dirinya sendiri, tetapi kekuatan karena roh jahat yang sedang membelenggu dia. Dan ketika Yesus menghadik roh jahat itu, roh jahat sekalipun yang kuat dan kokoh itu takluk di bawah Yesus. Saudari dan saudara yang terkasih, bagi kita, bagi saya dan Anda yang percaya, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, yang kehadirannya menggambarkan betapa dahsyatnya kekuatan Allah itu yang mampu mengatasi kejahatan dan kekuatan model apapun. Saudari dan saudara yang terkasih, orang yang kerasukan roh jahat itu akhirnya disembuhkan, terbebaskan dari belenggu roh-roh jahat itu. Kita terkadang terbelenggu oleh banyak hal yang bisa kita katakan dalam konteks bacaan Injil hari ini. Kita terbelenggu oleh roh-roh jahat dalam berbagai macam bentuk. Entah egoisme kita, entah mungkin kesombongan kita, atau mungkin juga kerakusan kita. Kita terkadang terbelenggu
dengan nafsu untuk mengejar kekayaan duniawi, sehingga kita selalu tidak punya waktu untuk yang lain kecuali kita mau mengejar dan mendapatkan harta benda. Ini masuk dalam belenggu yang mengikat kita sehingga tidak bisa berbuat yang lain. Ini juga adalah roh jahat dalam arti yang luas. Nah, ketika kita terbelenggu oleh semua hal itu, pikiran yang jorok, pikiran yang busuk tentang orang lain, berbicara jahat dan busuk tentang orang lain, di depan baik, di belakang, omong macam-macam tentang sesama kita, orang yang kita kenal. Ini sebenarnya hal yang membelenggu kehidupan kita, dan kita perlu dilepaskan dari semua belenggu itu. Apakah Anda sendiri mampu melepaskan belenggu-belenggu itu? Atau sama saja dengan orang gerasa dalam bacaan Injil hari ini, dan terbelenggu oleh kekuatan roh jahat yang melilitinya, yang hanya dilepaskan dan mampu dilepaskan dan dibebaskan oleh Yesus? Saya kira kita sama. Mungkin kadarnya yang berbeda antara kita dengan orang gerasa itu. Tapi kita membutuhkan Tuhan, membutuhkan Yesus untuk melepaskan semua belenggu yang ada dalam diri kita, yang mengungkung kehidupan kita, membuat kita tidak mampu melihat secara positif sesama kita misalnya. Membuat kita akhirnya tidak berpikir secara luas. Membuat kita akhirnya jatuh dalam kesombongan diri. Kita perlu Tuhan membebaskan kita, melepaskan kita dari belenggu-belenggu kejahatan yang ada dalam diri kita. Oleh karena itu, mari kita datang pada Tuhan. Kiranya kita berkata juga seperti orang yang kerasukan roh jahat itu. Berkata kepada Tuhan, Tuhan, apakah Engkau hadir untuk membinasakan kami? Biarlah Tuhan dan yang nanti berkarya dan menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan yang hadir dalam diri Yesus Kristus, Dia hadir untuk menyelamatkan kita, untuk membebaskan kita dari semua belenggu yang melilit kehidupan kita sampai saat ini. Biar kita menjadi manusia yang bebas, yang mampu bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam keseharian kita, dan mau melayani Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.